Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau bacain cerita lagi dari Simple Man. Ini tweetnya udah lama, judulnya Sorop. Oke, langsung aja kita bacain ceritanya. Sorop, horror story @bacahoror, #bacahoror. Simple Man. Ada tagline-nya BTW. Getih sing kentel ing jerone telak. Disclaimer, cerita ini diambil dari pengalaman seorang perempuan bersama saudarinya. Ia mengalami batas kengerian yang selama ini menjadi borok di dalam keluarganya. Mereka tidak mengetahui hal ini sampai akhirnya terbongkar semua bahwa ada sesuatu yang mendekam di dalam rumah mereka. Warning, bila saya luput dan teledor karena tidak sengaja menyebutkan clue, tempat, dan lain hal, tolong disimpan untuk diri sendiri saja ya. Tweet ini sewaktu-waktu bisa saya hapus bila sudah dirasa tidak nyaman bagi saya sendiri. Ini bagian janji saya karena cerita ini sensitif. Terakhir, kalian boleh membaca cerita ini dari awal lagi atau yang sebelumnya sudah pernah saya buat tapi tidak saya lanjutkan. Bebas, tinggal pilih. Untuk pembuka cerita ini adalah narasi saya bersama kontributor saya sebelum mulai masuk ke inti cerita. Waktu itu hari sudah mulai petang. Orang menyebutnya waktu sorop atau surup. Sendakala berputarnya waktu dari siang ke malam, dari terang ke gelap, dan pada jam-jam seperti itu, sesuatu yang asing sedang merayap keluar. Waktu yang tepat menyembunyikan anak-anak dari sosok tak kasat mata. Ini disclaimer dari gue sendiri ya. Jadi kalau misalnya gue kurang tepat membacakan bahasa Jawa ya, mohon maaf karena sebenarnya gue orang Sunda. Kulo niki aslina saka keluarga sing gak neko. Bapak, ibu, pakde, bule, simbah, kabeh wong apik. Aku percaya niku, Mas. Tapi artinya saya ini sebenarnya berasal dari keluarga yang tidak macam-macam. Ayah, ibu, paman, bibi, kakek, semuanya orang baik, Mas. Tapi encen teken garis keturunan mbah nang niku pendatang sing kemudian rabi kale Mbah Duk, tiang Jawa asli. Usaha keluarga kulo niku berdagang. Memang dari garis keturunan kakek, beliau adalah pendatang yang kemudian menikah dengan nenek asli Jawa. Usaha keluarga itu berdagang. Gak ono sing aneh, gak ono. Sampai Pak D gawa mantok mbah niku. Mbak sing bakal dadi bude kalau engken. Gak ada yang aneh, gak ada. Sampai Pak D membawa perempuan itu. Perempuan yang nantinya jadi bude saya. Saat itu Hanif masih duduk di bangku SMP kelas 7. Setelah sholat bersama keluarga, mereka menuju ke pawon atau dapur. Di sana ada meja makan tempat anggota keluarga berkumpul. Hanif menjadi yang terakhir datang. Namun saat dia akan duduk, bapak melihat ke arahnya. Ini BTW karakternya perempuan ya, tapi namanya Hanif, unik juga nih namanya. Biasanya Hanif kan laki-laki ya. Oke, lanjut. Duk, Pak Dit dereng mantok. Tolong celukkan budemu sting kamar. Wes wayahe mangan yo. Nak, Pak Demu belum pulang. Tolong panggilkan budemu. Sudah waktunya makan ya. Hanif terdiam lama. Ia seperti melamun. Namun kemudian gadis kecil ini mengangguk, berjalan pergi.
Kamar Pak D berada di sisi kanan bila berjalan dari arah dapur. Langit sudah gelap, terlihat dari celah-celah genting tua. Gadis kecil ini lagi-lagi melamun. Ada perasaan ragu. Bagian yang paling tidak disukai dari rumah ini adalah kamar milik Pak D. Apalagi bila harus masuk. Hanif sudah berdiri di depan pintu kayu. Ia terdiam di sana, memandang tuas pintu untuk beberapa saat. Sebelum memberanikan diri mengetuk, tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Bude, niki Hanif, wayahe dahar. Bude, ini Hanif, sudah waktunya makan. Masih tak ada jawaban. Mungkin Bude sedang tidur, pikir Hanif waktu itu. Namun dari dalam ia mendengar nafas mendengus seperti menggeram. Anehnya, meski terdengar kasar, namun sejatinya suara itu begitu halus, seperti masuk ke telinga dengan cara lembut. Hanif berhenti, ia lalu mendorong pintu perlahan. Kamar Bude memang gelap. Hanif sudah hafal karena biasanya Pak D yang menyalakan lampu. Sudah lama ia ingin tahu kenapa Bude suka sekali dengan keadaan kamar gelap gulita seperti itu. Namun pertanyaan itu ia urungkan karena tak tahu harus bertanya pada siapa. Di sana, meski dalam keadaan gelap, ada sedikit cahaya dari lampu luar yang masuk lewat jendela. Hanif melihat Bude sedang tidur, namun kondisi tubuhnya ganjil. Ia meringkuk seperti orang kedinginan. Di sudut kasur kapuk, Hanif hanya terdiam. Suara menggeram itu berasal dari sana. Aroma lembab, dingin, lantai tekel, bau apek dari debu. Hanif sangat membenci kamar ini. Ia tak tahu alasan sebenarnya selain alasan-alasan tersebut. Namun kondisi dalam kamar ini begitu mencekam. Siapapun pasti merinding apabila orang tahu seperti apa Bude itu. Bude, Bude, panggil Hanif. Kakinya berjalan sedikit demi sedikit mendekat. Kasur kapuk disangga dengan ranjang besi berkarat, namun masih terlihat kokoh. Bude masih meringkuk, menggeram persis seperti orang kedinginan. Hanif masih berusaha memanggil, pelan, pelan, pelan. Tangan Hanif yang pendek berusaha menjangkau dan menyentuh tubuh Bude yang ada di sudut kasur. Namun, sayang sekali, gadis itu tak bisa menjangkaunya kecuali ia ikut naik ke atas kasur yang akan menimbulkan suara berkerit yang cukup keras. Ia tak mau mengganggu Bude, namun di lain hal, ia harus mencari tahu apa yang terjadi dengan bibinya. Apakah beliau sedang sakit? Ataukah beliau sedang apa nih? Oke, lanjut. Hanif naik ke atas kasur. Suara berdecit kali ya maksudnya. Suara berdecit panjang terdengar. Namun Bude seperti tak peduli. Ia masih menggeram sendirian di sudut. Tangan kecil Hanif menyentuh punggung Bude. Ada yang aneh. Saat Hanif menyentuh punggungnya, kulit yang terbungkus kain itu entah kenapa terasa begitu dingin. Hanif terdiam sejenak, sedangkan Bude, ia tiba-tiba tak lagi mengerang. Tubuhnya diam tak bergerak. Hanif semakin merasa aneh. Bude, Bapak ngangken kula. Bude masih diam seperti patung. Selang beberapa saat, dia berniat membalik muka, tapi terdengar suara seperti orang bergumam, kesal, marah. Hanif tak bisa mendengar suaranya dengan jelas. Hanif bergerak mundur, ia mulai merasa takut.
Bude iso jaluk tolong. Nak, Bude boleh minta tolong? Hanif masih diam. Suara Bude terdengar lain, samar-samar serak. Hanif tak menjawab. Nduk, nyedek gak usah wedi. Rene. Nak, mendekatlah, gak usah takut. Kesini. Hanif yang mematung di atas kasur lalu tergiur. Saat Hanif mulai merangkak di atas kasur mendekati Bude, tangan keriput yang sedari tadi hanya diam, tiba-tiba mencengkram lengan Hanif. Tapi sebelum melihat wajah Bude, telapak tangan seseorang tiba-tiba menutup mata Hanif. Ia menarik Hanif sebelum menggendongnya menjauh. Hal yang terjadi selanjutnya adalah Hanif melihat Pak D menutup pintu kamar. Ia bilang Bude sedang tidak enak badan, jadi dia belum bisa bergabung dengan yang lain. Pak D meminta Hanif agar kembali dengan yang lain, sementara beliau sendiri kemudian masuk ke dalam kamar. Sesaat sebelum pintu tertutup, Hanif bisa melihat wajah Bude dengan raut wajah keriput, serta rambut panjang acak-acakannya. Melihat Hanif melotot, namun ia tersenyum menyeringai, persis seperti wajah nenek-nenek di film-film setan. Tapi Hanif tak pernah menceritakan kejadian ini. Simpang siur tentang keanehan Bude sebenarnya tak hanya jadi perbincangan keluarga, tapi tetangga-tetangga desa. Pernah ada 2 orang warga yang saat itu sedang berjaga malam. Saat melewati di area kuburan, mereka mengaku melihat seorang wanita bergaun putih berjalan sendirian. Takut hal yang tak diinginkan, mereka mengikuti. Kemudian hari itu ada warga sepuh yang baru saja meninggal. Entah bagaimana, di salah satu kuburan, mereka menemukan wanita ini berjongkok. Posenya terlihat seperti sedang berdoa. Merasa ada yang janggal, mereka menjalan mendekat. Menghindari kesalahpahaman, 2 orang warga ini sepakat jalan pelan, berusaha tak menimbulkan suara sambil memutar agar bisa melihat siapa dan apa yang sedang dilakukan oleh seorang wanita malam-malam seperti ini. Saat itulah mereka yakin bahwa wanita yang ada di kuburan adalah Bude. Bude sedang berjongkok, sedangkan kedua matanya menjumput tanah kuburan, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Melahapnya seolah-olah itu adalah nasi putih di atas sebuah piring. Sebenarnya, semenjak cerita itu tersebar, banyak orang mengaku tidak percaya. Tapi sayang, lebih banyak orang yang percaya dengan cerita tersebut. Hanif dan keluarga sendiri tak tahu harus bereaksi seperti apa. Namun Pak D mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Tidak sampai perlahan-lahan semua mulai menyadari keanehannya. Hanif, Isti, dan seluruh anggota keluarga sedang duduk di atas meja makan. Lauk dan nasi tersaji di hadapan mereka. Namun Bude seorang yang melihat kami semua. Hanya Bude seorang yang melihat kami semua makan dengan ekspresi wajah kosong. Nasi di atas piring tak disentuhnya sama sekali sampai menjadi dingin. Meskipun begitu, tak ada yang berani menegur. Bahkan Pade sendiri seolah-olah tak melihatnya. Hanif dan Isti beberapa kali mencuri-curi pandang. Wajah wanita itu begitu kacau. Ia tersenyum berkali-kali sendirian. Di lain waktu, Bude sudah mulai mau melahap nasi meski caranya terlihat lebih aneh. Ia mencengkram nasi putih, melahapnya ke mulut bulat-bulat, seperti orang yang sudah lama tak pernah makan tanpa menyentuh lauk sedikit pun. Malam itu, Hanif tahu
Bapak dan Ibu sedang berbicara. Mereka duduk di ruang tengah bersama Pak D, membicarakan tentang rumor-rumor miring. Namun Pak D bersikeras bahwa istrinya hanya sedang sakit karena usaha Pak D yang baru saja bangkrut. Ditambah ia juga baru saja kehilangan jabang bayi. Ia meminta waktu setidaknya untuk sembuh. Namun puncak dari segala masalah ini adalah saat Bapak dan Ibu menemukan Bude sedang merobek daging berwarna kemerahan dari perut seekor kucing malang di tengah lorong. Waktu itu Bapak dan Ibu sudah tak bisa menahan ini lagi. Bude dan Pak D harus pergi. Namun siapa sangka keputusan ini justru menjadi titik awal cerita ini. Karena semenjak pengusiran itu, rentetan kejadian ganjil seperti tak pernah berhenti muncul di depan rumah kami ini. Disinilah semua dimulai. Nah, apakah yang dimulai? Duk, kamu ndak pulang tah? Ndak kangen sama bule? Kabeh dulur sepakat, rumah kui iku hak warismu. Mulai hoyon Duk. Be oma iki gak kosong. Nak, kamu gak pulang? Gak kangen sama bibi? Semua saudara kita sepakat rumah ini adalah hak kalian. Pulang ya nak, biar rumah gak kosong. Kosong yo nopo to bule? Pak D kali Bu D kan tenriku. Kosong bagaimana sih Bi? Pak D dan Bu D bukannya tinggal di situ. Wanita di ujung telepon berhenti sebentar, hening yang cukup lama sebelum ia berkata, Pak D baru saja ndak ada. Kaget tuh dia. Ndak ada yo opo? Tanya Isti di sampingnya. Duduk Hanif yang tak kalah terkejut mendengarnya. Dewa ceritane mulai gimana sih? Dewa ceritane mulai dilek yo. Isti mematikan telepon, melihat kakaknya yang menunggu jawaban. Pak D pecah. Bude kepingin kena mantok mbak. Hanif terdiam sebentar. Bude minggat. Jare ono masalah nang omah. Pak D nyelok jenenge kene. Mbak sak durunge gak ono. Bude pergi. Katanya ada masalah di rumah. Pak D terus memanggil-manggil nama kita sebelum dia gak ada. Tenan tah? Beneran tah? Isti mengangguk. Buta dengan apa yang terjadi hari itu, juga Hanif bersama adiknya Isti menuju ke stasiun. Mereka harus pulang, namun tak menampik bahwa Hanif merasakan firasat yang buruk. Ia tak bercerita kepada Isti bahwa semalam ia bermimpi. Ia melihat Pak D melambai-lambaikan tangannya. Konon, itu disebut dengan wangkrung, sebuah mimpi di mana kita dipertemukan oleh orang yang kita rindukan. Konon, bila kita datang ke tempat orang yang melambai-lambaikan tangan, padahal dia sudah meninggal, kita juga akan mati di dalam tidur kita. Orang Jawa zaman dulu sering menemui hal seperti ini. Masalahnya, Hanif baru tahu bila Pak D kabarnya sudah meninggal. Meski dalam harapan Hanif, bule cuma berbohong agar mereka pulang. Bagaimanapun, setelah apa yang terjadi, Hanif masih merasa yakin bahwa Pak D orang yang baik. Ibu dulu sering bercerita sebelum beliau kehilangan istri pertamanya, ia adalah lelaki yang selalu membantu menggendong Hanif saat masih kecil. Di bawah pohon jambu, tepat di depan rumah. Namun Hanif juga tidak akan bisa lupa kejadian sorop saat hal itu terjadi dan menimpa ibunya. Waktu itu sebelum maghrib, ibu ada di dapur, sedang ia menanak nasi di depan tungku saat seorang nenek tua melintas di belakangnya. Ibu tak bisa melihatnya, namun bisa merasakan kehadirannya. Sosoknya bersanggul dengan badan bungkuk, mengenakan jarik. Ia senang berada di sekitar dapur. Ibu sudah terbiasa dengan kehadirannya, namun sorop itu berbeda.
Ia merasa nenek tua itu memandangnya dari sudut dapur di samping tumpukan kayu bakar. Aneh, tak biasanya seperti itu. Tak hanya itu, nasi yang harusnya sudah matang tak kunjung tanak. Sebaliknya, nasi itu berbau bangkai. Hal yang membuat ibu sontak muntah-muntah sampai akhirnya ia tak sanggup menahan rasa sakit ketika dalam tenggorokannya keluar tanah hitam beraroma busuk. Setelah kejadian itu, hal buruk seperti silih berganti datang masuk ke dalam kediaman ini. Ibu yang hanya bisa berbaring di atas kasur mulai merasa bahwa ada sesuatu yang begitu hitam tinggal di rumah ini. Ia sekali lagi tak bisa melihatnya, tapi bisa merasakannya. Hanif sedang tidur saat ia mencium aroma wangi. Ia tak tahu dari mana asalnya. Namun ada belayan tangan dingin membelai-belai rambutnya. Isti tertidur di sisi lain saat Hanif mulai sadar dan mencoba melihat siapa yang ada di sampingnya. Ia tak menemukan siapapun. Disitulah ia mendengar ibunya menjerit, membuat seisi rumah gaduh. Hanif turun bersama dengan adiknya melintasi ke kamar orang tua, tempat di mana bapak sedang duduk dan menahan kedua tangan ibu. Sedangkan di bawah kaki mereka terlihat rambut menjuntai berjatuhan dengan darah. Hanif tak akan bisa melupakan wajah ibu yang melotot melihat bapak yang beristighfar sambil terus menahan kedua tangan ibu. Ibu menggeram, menjerit, lalu berkata, "Iki ngono go omahe kene, minggat koen. Rumah ini bukan milik kita, pergi sana." Tak lama ia menggigit leher bapak. Merobek daging di pundak membuat bapak menjerit dan melepaskan pegangannya. Sementara sobekan daging yang tipis itu dikunyah bulat-bulat sebelum ibu menelannya lalu memuntahkannya. Malam itu, ibu terlihat seperti orang sinting. Bapak akhirnya memanggil teman baiknya yang bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang sembarangan. Saat beliau masuk ke kamar ibu, lelaki parubaya itu tak henti-henti menatap ke langit-langit sambil sesekali seperti membaca sesuatu. Namun yang paling membuat Hanif penasaran adalah ketika ia berkata, "Omah iki gak bener. Pelan-pelan tambah akeh dayokne. Ono sing tau poso sorop yang nang kene. Rumah ini tidak benar. Perlahan-lahan semakin banyak tamunya. Ada yang pernah puasa surup ya di sini?" "Oh, puasa surup maksudnya." Oke. Hanif yang meskipun masih kecil ia bisa menangkap raut wajah bapak yang berubah sembari menyisir rambut ibu yang hanya bisa menangis ditemani oleh Isti. Bapak menarik lengan temannya lalu mengajak dia bicara empat mata. Bapak menyembunyikan sesuatu. Tak lama, lelaki parubaya itu menuju kamar Pak D. Belum juga pintu itu terbuka, si lelaki langsung menutup hidung. Lalu ia masuk, dibantu oleh bapak mereka, menjungkir balikan ranjang tempat Pak D dan Bu D dulu tidur. Di sana mereka mencungkil satu persatu keramik yang ada di bawah. Mereka meletakkan sesuatu sebelum menguburnya lagi. Si lelaki itu mendekat ke tempat ibu. Ia hanya memberi doa, setelah itu beliau pergi. Konon, Hanif mulai merasa ada yang aneh saat menjelang maghrib. Bapak akan masuk ke dalam kamar Pak D, menguncinya, tak membiarkan siapapun masuk. Hal ini terus berlanjut selama berhari-hari. Semakin lama, kondisi ibu semakin membaik. Beliau mulai bisa berjalan meski tak bisa lama-lama. Sebaliknya, kondisi bapak semakin kurus dengan mata yang terlihat lelah. Hanif dan Isti yang penasaran berniat untuk melihat apa yang terjadi. Dari lubang kunci, Hanif yang tahu bapak baru saja masuk ke kamar Pak D, lantas mulai mengintip. Di sana ia melihat bapak sedang berdiri membelakangi pintu, menatap ke arah jendela yang juga terkunci dengan gorden berwarna putih. Tak tahu apa yang sedang dilakukan bapak,
Kemudian bapak mulai menggoyangkan badan serta kedua kakinya, seakan-akan sedang menimang bayi. Hanif tercekat, tak mengerti. Sebelum Hanif sadar, di sekeliling bapak dipenuhi oleh sosok tak dikenal, terutama sosok mata wanita tua yang kemudian memandang Hanif dari lubang kunci. Sejak saat itu tak ada lagi yang mengganggu ibu. Namun ini hanya bertahan sementara, karena selang beberapa waktu kemudian Pak D datang lagi ke rumah ini bersama dengan istrinya. Saat itu Hanif masih terlalu kecil untuk tahu urusan dewasa. Bapak memerintahkan Hanif agar mengajak istri masuk bersamanya. Meski dalam hati anak kecil itu ada rasa penasaran atas apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam rumah ini, menyeruak naik. Namun Hanif tidak dapat melakukan apa-apa selain menurut pada bapak. Apalagi saat itu Hanif melihat kilatan mata bapak seperti marah. Rasanya bagi Hanif sendiri ini adalah kali pertamanya ia melihat bapak bersikap seperti itu, apalagi di depan saudara kandungnya sendiri. Namun bukan Hanif bila tak bersikap sedikit nakal. Dari balik sebuah tirai yang tidak jauh dari sudut kiri lorong, Hanif berusaha menguping. Isti adiknya mencoba mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan terlalu berbahaya. Namun Hanif ia abai dengan peringatan adiknya. Berkali-kali Isti memperingatkan bahwa ia merasakan firasat tidak enak. Isti menarik-narik baju kakaknya. Sesekali ia mencoba mengingatkan agar lebih baik mereka tidak ikut campur dengan semua ini. Namun Hanif sudah dirundung rasa penasaran yang tak bisa dibendung lagi. Di titik terjauh dari posisi kedua orang tua yang sedang duduk membicarakan sesuatu, dua anak kecil ini berusaha mendengar apa yang sedang terjadi dan sedang dibicarakan oleh bapak, ibu, Pak D dan Bude. Ada satu hal yang ganjil, di mana hari ini Bude tak terlihat seperti biasanya. Bude yang dikenal oleh orang sebagai pribadi tertutup dan sangat penyendiri tampak berbeda. Beberapa kali Hanif mendengar beliau berbicara, tampak normal, walau sebenarnya seperti ini justru membuat Bude terlihat tidak normal. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perempuan ini? Dari sudut tempat Hanif dan Isti berdiri, ia melihat wajah Pak D yang menatap lurus. Kemungkinan sedang melihat bapak yang ada di depannya. Di samping kirinya, Bude juga melakukan hal yang sama. Wajah mereka terlihat serius bercakap-cakap. Sayang, tidak ada yang bisa didengar. Posisi Hanif dan Isti tak memungkinkan untuk bisa mendengar dengan jelas, kecuali mereka mau melangkah sedikit lagi ke depan. Namun bila itu dilakukan, bapak pasti tahu ia akan marah besar. Terpaksa Hanif hanya bisa mengira apa yang sedang mereka bicarakan dari bahasa bibir. Dan disinilah hal yang mengejutkan terjadi. Sesaat entah bagaimana hal itu terjadi, di tengah-tengah keseriusan Hanif melihat bibir Pak D, tiba-tiba kepala Bude menoleh, bergerak perlahan sebelum menatap Hanif dengan sorot mata melotot. Ada senyuman aneh yang membuat gadis kecil ini merinding di buatnya. Bude tersenyum, meski hanya sedikit sekali, namun Hanif bisa merasakan ketakutan. Ketakutan yang tak bisa ditulis oleh kata-kata. Perempuan itu sungguh menakutkan. Lama setelah waktu bergulir, terdengar suara gebrakan meja, diikuti oleh suara bapak yang berteriak-teriak keras. Hanif dan Isti merasa kalut karena terkejut, sementara di luar rumah mulai ramai tetangga berkumpul. Mereka semua ingin tahu sembari mengamati situasi. Tak seberapa lama Pak D keluar dengan istrinya. Mereka diusir dari dalam rumah bapak, ibu, sampai menahan tubuh bapak agar tak terjadi kontak fisik. Lagi-lagi tak pernah Hanif melihat bapak sampai sejauh ini. Pak D pergi bersama Bude. Mereka meninggalkan tempat ini dengan sebuah mobil hitam mewah
mobil yang entah didapatkan dari mana. Kepergian Pak D dengan Bu D benar-benar membuat Hanif merasa merasa lemas. Ia takut sesuatu terjadi. Mata Bu D tak berhenti melotot pada bapak dan ibu. Di luar langit sudah mulai gelap. Dari jauh terdengar sayup-sayup suara azan maghrib berkumandang. Hanif menanggalkan pakaiannya, meletakkannya di sebuah paku yang timbul di kamar mandi kayu. Tangannya menyentuh dinginnya air di dalam bak batu bata. Ia meraih gayung sebelum mulai membasuh perlahan tubuhnya dari ujung rambut sampai ke mata kaki. Dingin. Tiba-tiba sesaat gadis itu terlonjak karena merasakan sesuatu di belakangnya. Sesuatu yang terasa seperti ada seseorang sedang bernafas. Hembusannya begitu terasa sampai menyentuh kulit leher Hanif. Dengan cepat, gadis kecil itu langsung berbalik, melihat ke sekeliling kamar mandi. Namun dirinya tak menemukan siapapun kecuali dirinya seorang diri. Tak mungkin ada orang lain, pikirnya saat itu. Hanif kembali menggayung air membasuh tubuhnya lagi. Namun perasaan itu muncul lagi. Semakin lama semakin kuat. Perasaan tak nyaman seperti sedang diamati oleh seseorang. Setiap guyuran air yang membasuh wajahnya tiba-tiba tersirat sesaat di dalam isi kepalanya, bayangan wajah tua. Sosok wajah tua berambut keriting panjang, ia tersenyum lebih terlihat seperti menyeringai. Bola matanya hitam, dengan kulit keriput ia berdiri tepat di belakang Hanif persis, seperti sedang membaui rambutnya. Ini sering terjadi nih kalau kita lagi mandi sendirian. Iyalah mandi sendirian ya. Mandi sendirian, sampoan kan, atau cuci muka gitu. Persis kayak Hanif. Hanif, kamu gak sendiri Hanif. Oke, lanjut. Hanif berhenti. Ia menoleh, namun wajah itu menempel di kepalanya. Gadis itu seketika berniat pergi dari kamar mandi dengan perasaan ngeri. Saat ia membuka pintu, tiba-tiba Hanif tercekat melihat istri adiknya berdiri tepat di muka pintu. Ia melihat Hanif lalu bertanya, "Kenapa wajahnya terlihat pucat?" Hanif menggeleng. Ia tak mau menceritakan ini. Istri kemudian melewati Hanif sebelum menutup pintu kamar mandi. Jarak kamar mandi dengan rumah memang terpisah beberapa langkah. Hanif masuk ke dalam rumah melalui pintu pawon atau dapur sebelum berjalan menuju kamarnya. Tiba-tiba langkahnya terhenti saat melihat kamar ibu. Di sana Hanif melihat ibu sedang duduk bersimpuh dengan meja kayu kecil tepat di sampingnya. Ada istri sedang sibuk menulis. Tak beberapa lama wajah ibu menoleh melihat Hanif. Begitu pula dengan istri yang seperti penasaran kenapa kakaknya hanya berdiri dan menatap mereka seperti itu. Lah, yang tadi di kamar mandi siapa? Kata orang jangan pernah mandi di saat-saat menjelang maghrib. Konon hal itu adalah perbuatan pamali. Hanif tak berkata apa-apa lagi. Ia pergi ke kamar mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Meski tak bisa diterima oleh akal, ia yakin 1000 yakin bahwa yang ia lihat tadi di kamar mandi adalah adiknya Isti. Sebuah sepeda motor bebek baru saja tiba. Seorang laki-laki yang tempo hari datang lagi ke rumah ini. Ia membawa sesuatu seperti kain yang menyerupai sajadah. Entah apa itu sebenarnya. Ia memberikannya kepada bapak sambil berkata sesuatu seperti sorop. Kudu diresik. Dari kamar diam-diam Hanif mengamati lelaki itu masuk kembali ke bekas kamar Pak D dulu. Menutupnya seperti biasa. Setiap Hanif melihat hal itu, ibu lalu mengingatkan agar tidak ikut campur. Hanif mencoba mencari tahu dari ibu, namun sayang sekali nampaknya beliau tak mau. Setelah itu bapak dan laki-laki itu berbicara di ruang tengah. Gumaman suara mereka terdengar. Tampak begitu serius. Pasti harusnya gak pakai
koma. Gumawan suara mereka terdengar tampak begitu serius. Kemudian bapak memanggil ibu diikuti oleh Hanif dan Isti. Di sana bapak kembali bertanya, "Gak popo tak kabeh roh? Apa enggak Pak Pas kalau semua tahu?" Lelaki itu mengangguk. "Luwih apik kabeh roh, ben gak ono sing disembunyi no meneh. Lebih baik memang kalau semua orang tahu, biar gak ada yang disembunyikan lagi." Bapak mengangguk lalu menyuruh semua untuk duduk. Di sana bapak lalu berkata, "Omah kene diiseni ambek bude." Hanif tentu saja tidak mengerti. Ibu berusaha membantu menjelaskan, namun Hanif dan Isti masih tak mengerti. Saat itulah kain atau sajadah berwarna kemerahan itu akhirnya dibuka oleh si lelaki. Di dalamnya ada segumpal rambut yang begitu banyak. Semua rambut itu milik bude. "Menek omah diresiki ambek mas iki. Mbak ambek adik melu bapak yo nang omahe bulek dilek. Mek sedino tok. Besok rumahnya kita dibersihi sama masnya ini. Mbak sama adik nanti tinggal di rumah bule dulu, hanya 1 hari." Hanif masih terlihat bingung. Ibu memeluk Hanif. Setelah dijelaskan berkali-kali, Hanif baru mengerti, meski ia masih belum paham tentang bude dan apa yang dilakukannya di rumah ini. Ia hanya tahu rumah ini sedang berada dalam suasana yang tidak mengenakan dan orang ini akan membersihkannya. Laki-laki itu berdiri bersalaman. Ia berkata besok akan kembali ke tempat ini dengan teman-temannya. Ia menitipkan kain sajadah berisikan rambut itu kepada bapak agar menyimpannya di kamar saja. Jangan sampai hilang karena bagian itu adalah bagian terpenting untuk membersihkan. Bapak mengangguk, laki-laki itu pergi. Ia mengenakan helm lalu menyalakan motor dan perlahan cahaya lampu itu mulai hilang. Bapak mengajak Hanif dan yang lain masuk, kemudian mengunci pintu. Malam ini angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Entah kenapa Hanif merasa tak nyaman dengan suasana seperti ini. "Mbak, ojo lali, jendelono dikunci." "Mbak, jangan lupa jendelanya dikunci," kata Isti dari atas kasur kapuk. Hanif segera menutup jendela lalu berjalan menuju kasur kapuk yang sama. Mereka berniat tidur, namun baru saja Hanif memejamkan mata, ia mendengar suara kriek, suara jendela. Hanif menoleh melihat daun jendela yang tadi yakin sudah ia kunci, tampak terbuka dengan kelambu transparan melambai-lambai tertiup angin dari luar. Hanif berdiri, ia melihat adiknya Isti seperti sudah terlelap di dalam tidurnya. Mungkin kuncinya sudah aus, pikir Hanif saat itu. Saat-saat Hanif berjalan di atas dinginnya ubin, lagi-lagi terdengar suara kriat panjang. Kali ini dari pintu almari. Hanif terdiam sesaat, matanya tertuju pada gelapnya isi dalam almari, sebelum ia merasa bayangan hitam melintasi jendela. Hanif menoleh namun tak melihat apapun. Hanif buru-buru menarik daun telinga. Hanif buru-buru menarik daun jendela, mengunci engselnya dengan benar, lalu bersiap kembali ke atas kasur kapuk bersama dengan adiknya Isti. Namun tiba-tiba terdengar suara familiar yang ia yakin pernah dengar, seperti, "Nak, tolong, nak, tolong." Hanif mulai menoleh ke jendela. Di sana ada sepasang tangan menempel di kaca. Hanif yang sempat terdiam beberapa detik mencoba mengendalikan situasi. Ia ingin lari, namun tubuhnya membeku. Gadis itu akhirnya hanya bisa terpaku memandang ke jendela sebelum wajah gelap itu menempel dan memohon dengan keras, "Tolong." Siapa sangka
Akibat sentakan yang mengejutkan seperti itu justru membuat Hanif sadar. Ia akhirnya bisa berlari menjauh dari tempat itu, lari tunggang langgang ke atas kasur kapuk, sampai membuat adiknya Isti terbangun dan menyadari bahwa kakaknya gemetar dengan wajah ketakutan. Isti bertanya apa yang sedang terjadi. Hanif masih terlihat syok sebelum Isti menyadari bahwa daun jendela belum ditutup sama sekali. Gadis kecil itu lalu turun melangkah ke tempat itu sebelum menutup dan mengunci angselnya. Tidak ada apapun, tak ada siapapun. Namun, Hanif merasa bahwa ia mengenali suara itu. Namun anehnya ia tak tahu siapa pemilik suara itu. Aneh. Isti tak mendapat jawaban dari Hanif tentang apa yang membuat kakaknya seperti ini memilih kembali untuk tidur, sebelum terdengar suara ketukan di pintu yang sangat keras. Tak hanya Hanif dan Isti yang saling menatap satu sama lain, namun terdengar langkah kaki cepat. Bayangan bapak dan ibu melintas di bawah pintu, membuat dua adik kakak itu ikut keluar. Siapa tamu yang datang malam-malam buta begini? Di sana berdiri lelaki teman bapak. Ia berdiri di muka pintu masih mengenakan helm. Terjadi percakapan di antara mereka. "Iyo mas, kudu tak gowo saiki." "Iya mas, harus kubawa sekarang." "Oh iyo sek. Oh iya sebentar," kata bapak sembari melangkah masuk ke dalam rumah. "Monggo Pinara." Mari masuk dulu," kata ibu. Namun lelaki itu hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Wajahnya datar saja. Setelah itu, ia memilih berdiri di depan pintu. Hanif tertuju melihatnya. Entah kenapa ia melihat wajah lelaki itu sedikit pucat. Hanif terus melihat laki-laki itu sampai akhirnya ia sadar ada gadis kecil sedang memandanginya. Ia menoleh tersenyum kepada Hanif. Tak lama bapak keluar membawa kain sajadah yang sudah dilipat tempat menyimpan gumpalan rambut tersebut. Ia menyerahkan benda itu kepada si lelaki. "Ya wes, aku pamit. Mengkomene aku balik." "Ya udah, aku pergi dulu. Besok aku kembali," kata si lelaki menuju motornya. Bapak mengangguk. Tak lama lelaki itu sudah pergi meninggalkan rumah. Bapak lalu menutup pintu mengajak yang lain masuk. Namun Hanif masih merasa janggal. Keesokan paginya, bapak sedang duduk di kursi kayu teras. Tiba-tiba seseorang datang dengan motor. Salah satu teman pabrik bapak yang lain. Ia berhenti di depan rumah, lalu buru-buru menemui bapak. Dengan suara tinggi, ia mengabarkan, "Edi mas, Edi mati dilindas truk mambengi." Saat itu Hanif yang mendengarnya lantas tiba-tiba menjadi ingat. Suara tolong yang ia dengar semalam rupanya sama persis seperti suara teman bapak, Mas Edi. Jadi yang di jendela dan datang ke rumahnya apa benar-benar Mas Edi? Apakah itu sebelum beliau kecelakaan? Bapak langsung memberondong pertanyaan, kapan itu terjadi? "Jam 8 malam mas, di samping rumah sakit. Tut. Nyawanya tolong, kepalanya pecah sampai otaknya tercecer." Hanif masih mencuri dengar, namun bapak mendelik seperti menolak semuanya. "Tapi mbengi arek kemrene. Semalam orangnya kesini," katanya. Mendengar kalimat itu, lelaki melihat bapak dengan ekspresi wajah tak yakin, seakan apa yang baru saja bapak katakan adalah hal yang mustahil. Ini juga dirasakan oleh semua orang yang ada di sini. Mereka saksi bahwa Edi sempat kembali ke rumah ini. Siang itu juga, seluruh keluarga Hanif pergi melayat ke tempat Mas Edi. Di dalam hati setiap orang masih bertanya-tanya, bila memang Mas Edi meninggal dengan cara tragis seperti itu, lalu siapa yang datang dan untuk apa ia meminta kain berisikan rambut milik Bude? Menempuh jarak yang cukup jauh dari rumah, sampailah Hanif sekeluarga di sebuah rumah tua, tak lebih besar dari rumah miliknya.
rumah milik Mas Edi. Di sana Hanif melihat kerumunan bapak-bapak sedang berkumpul menyiapkan pemakaman. Terdengar yuk-pluk batang bambu dipukul. Entah hanya penasaran Hanif kecil saja atau memang semua orang di sini sedang memandang mereka dengan sorot mata sinis. Bapak berjalan di depan. Ia menuju pintu rumah, di mana di teras terlihat tengah berkumpul perempuan. Mereka sedang duduk di teras dengan suara isak tangis kecil. Seorang perempuan muda menangis dan menarik perhatian Hanif sekeluarga. Usianya bersekitar 20-an, masih sepantaran dengan Mas Edi. Begitu ia sadar dan melihat kedatangan Hanif sekeluarga, sorot matanya berubah. Ada kemarahan, kebencian yang semuanya campur aduk. Ia berdiri sebelum berlari seakan mau menerjang tubuh bapak bila saja tak direngkuh oleh tangan kurus seorang wanita berambut panjang. Wanita tua itu memekik meminta perempuan itu berhenti. Suaranya berat dengan wajah keriput serta rambut putih beruban. Ia memandang bapak. Wanita tua itu adalah ibunda Mas Edi. Sedangkan perempuan muda itu adalah calon istri Mas Edi, bila saja anak itu tak menemui ayah ajalnya lebih dulu. Ibu Mas Edi mengajak Hanif sekeluarga untuk bicara di dapur. Katanya ada yang mau dibicarakan. Wajahnya terlihat serius. Hanif dan Isti duduk di pangkuan ibu. Tak jauh dari tempatnya bapak duduk sedang menatap ibunda Mas Edi yang seperti sedang melamun, menerawang jauh. Lama mereka hanya saling diam. Tiba-tiba ibunda Mas Edi memetakannya. Mentakannya. Apa sih mentakannya? Wes suara ono uang sing sanggup poso sorop. Sudah lama tak ada manusia yang sanggup puasa sorop. Ibunda Mas Edi lalu bertanya. Suaranya terdengar putus asa. Saiki ceritano opo ono sing gurung tak rohi soale Edi iki amanah. Sekarang ceritakan apa ada yang belum ku ketahui. Karena Edi itu bisa menjaga amanah. Hanif bisa melihat perubahan di wajah bapak. Ia melihat ke arah ibu yang mungkin sebenarnya melihat ke arah Hanif dan Isti. Lalu setelah mengangguk sendiri, bapak membisikkan sesuatu kepada ibunda Mas Edi. Persis seperti apa yang dilakukan bapak kepada Mas Edi. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh bapak, Hanif tak pernah tahu. Seakan-akan hal ini tak boleh diketahui oleh sembarangan orang. Lantas, apakah anaknya sendiri belum cukup pantas untuk tahu? Entahlah, waktu itu bapak pasti punya alasan sendiri kenapa ia memilih menyembunyikan. Setelah bicara satu sama lain, kali ini ibunda Mas Edi terdengar lebih pelan. Beliau lalu mengajak bapak masuk ke rumah. Ibu memegang tangan Hanif dan Isti kuat-kuat, terutama ketika di ruang tengah yang tak terlalu besar itu terbujur seorang yang ditutup oleh kain jarik. Hanya bapak yang ada di ruang tengah bersama dengan ibunda Mas Hanif. Dari pintu dapur itu, Hanif memandang saat kain jarik itu dibuka oleh bapak. Wajahnya seketika pucat dan beberapa kali ia membuang muka. Seperti wajah Mas Edi tak bisa dijelaskan lagi dengan kata-kata. Matahari sudah lewat di ambang batas tengah. Rombongan yang mengantarkan Mas Edi ke tempat peristirahatan terakhirnya baru saja selesai menunaikan tugasnya. Sebelum bapak pergi pamit, ibunda Mas Edi mengatakan, "Tak warahno sek, Edi pasti duwe alasan nolong nuhoe. Biar ku beritahu dulu mereka. Edi pasti punya alasan mau menolong. Engkau tak kabari yo. Nanti ku beri kabar ya." Bapak beserta sekeluarga lalu pergi. Ada getir yang harus mereka bawa, terutama saat melihat pintu rumah tempat Mas Edi menggedor-gedor di malam itu. Azan maghrib terdengar berkumandang saat bapak mengunci pintu kamar Pak. Azan maghrib terdengar berkumandang saat bapak mengunci pintu kamar Pak D dengan gembok berukuran kepalan tangan
beserta rantai usang berkarat. Aneh, pikir Hanif saat melihatnya. Apa yang sebenarnya bapak sedang lakukan dengan kamar itu? Tak lama bapak pergi berpamitan pada ibu. Ia akan menghadiri 7 hari kematian Mas Edi yang dimulai malam ini selepas maghrib. Ibu mengangguk. Suara motor bapak terlihat menyusuri jalan setapak setelah keluar dari pagar, sebelum menghilang dari pandangan. Di saat ibu sedang duduk dan melihat Hanif serta Isti mulai menata rapi buku-buku sekolahnya di meja kecil kamar, tiba-tiba teringat bahwa malam ini ia harus menghadiri rumah Buminah tetangganya. Ia menatap Hanif lalu memintanya untuk menjaga rumah sebentar. Sementara ibu pergi bersama dengan Isti. Hanif mengangguk, lalu melihat ibu berjalan keluar kamar sebelum menutup pintu. Suara langkahnya terdengar mengambang sebelum perlahan mulai lenyap. Hanif kembali menatap buku di hadapannya seorang diri. Ia di dalam kamar ibu tak terdengar suara apapun kecuali goresan pensil di atas kertas. Sampai suara kecepak saat seseorang melangkah di atas lantai ubin mulai terdengar. Caranya berjalan persis seperti saat ibu berjalan. Semakin lama semakin terdengar jelas. Hanif berhenti sebentar, matanya menatap ke arah pintu kamar yang tertutup, menunggu langkah kaki itu mungkin sebentar lagi tiba di depan pintu. Ibu pasti sudah kembali. Namun, anehnya saat langkah kaki itu seharusnya sudah tiba di sana, namun tak ada seorang pun membukanya. Di dalam adat Jawa ada sebuah larangan mendasar kenapa rumah tak boleh memiliki lorong lurus dari arah ruang tengah ke arah dapur. Karena tidak ada yang tahu apa saja yang bisa serta-merta melewatinya. Hanif merasa siapapun yang baru saja terdengar berjalan di lorong rumah ini saat ini sedang berhenti tepat di depan pintu. Hening. Hanif merasa kamar ini terasa begitu hening, seperti ada sesuatu yang membuatnya tak nyaman. Tapi Hanif merasa ada banyak sekali sesuatu yang sedang mengerubungi dirinya. Hanya saja gadis kecil itu tak tahu apa-apa, karena ia hanya terpaku pada satu pintu. Pelan-pelan, gadis kecil ini mulai berjalan mendekatinya. Langkah kakinya ragu-ragu, namun tertutupi oleh rasa penasaran bahwa apa yang baru saja ia dengar adalah suara langkah kaki milik ibunya. Sesaat, ia bisa merasakan bagian tengkuknya meremang, telapak tangannya terasa dingin. Tangannya terulur menyentuh handle pintu, lalu menariknya perlahan-lahan, tapi rupanya tak seorang pun yang berdiri di sana. Hanif berhenti sebentar menunggu detak jantungnya yang berdebar kencang sambil Hanif berhenti sebentar menunggu detak jantungnya yang berdebar kencang kembali normal. Sebelum prak, suara panci jatuh terdengar dari arah dapur. Seketika Hanif langsung menoleh ke tepat ke lorong arah dapur. Sebelum Hanif tercekat karena tepat di depan wajahnya, di samping sisi pintu yang tak bisa dilihat, seorang nenek mengenakan kebaya dengan sewek atau sewek, entah. Kalau misalkan aku salah, tolong koreksi di kolom komentar ya. Ia membungkuk, atau lebih tepatnya memang bungkuk sedang melihat Hanif. Beliau tersenyum, senyum yang sama seperti wanita tua kebanyakan tunjukkan, dengan kulit keriput dan rambut panjang dibiarkan tergerai. Hanya saja Hanif tak bisa merasakan tubuhnya sesaat ketika melihatnya. Sebelum perlahan-lahan pandangan matanya lenyap. Ia hanya ingat gigi si nenek tua memiliki satu taring. Bapak duduk di samping sedangkan ibu berdiri menggendong Isti. Mereka semua sedang menatap dengan sorot wajah yang sama, khawatir. Tak lama setelah bapak meraih gelas air dari meja meminumkannya pada Hanif yang baru saja sadar. Belum juga bertanya, tiba-tiba ibu bicara. "Duh,
Kowe tapok turu nang pawon ijen. Nak, kamu ngapain tidur di atas tanah dapur sendirian? Hanif tak menjawab. Ia hanya terbayang-bayang wajah nenek tua itu. Seperti ingin bicara dengan dirinya, namun Hanif tak tahu setelahnya. Di berondong pertanyaan itu, Hanif seperti tak bisa menjawab. Bibirnya keluh, entah karena apa. Bapak akhirnya berkata biar Hanif istirahat saja. Lelaki itu menggendong Hanif ke kamarnya setelah meletakkan tubuh gadis kecil itu di atas kasur. Bapak dan ibu pergi. Tak lama Isti adiknya bergabung bersamanya. Hanif hanya diam melihat ke langit-langit saat adiknya kemudian berkata, "Mbak, maksudnya opo? Kowe kok ngomong ono? Mas Edi ono, Mas Edi." Oh bukan gitu. "Mbak, maksudnya opo? Kowe kok ngomong ono Mas Edi, ono Mas Edi." Hanif yang mendengar itu lalu duduk melihat ke arah adiknya. "Mbak ngomong ngono?" Isti pun mengangguk. "Kamu iku Mbak yo ngomong jare ono bude melbu gendong anake riwa-riwi nang ngarep kamar. Gak cuma itu, Mbak juga ngomong katanya ada bude datang gendong anaknya hilir mudik di depan kamar. Terus Bapak roh? Lalu Bapak tahu?" Isti yang menatap Hanif menggeleng. Siang selepas zuhur, Hanif baru saja menjajakan kaki masuk ke rumah saat melihat seseorang yang familiar tengah duduk di ruang tengah. Ia ditemani oleh bapak dan ibu. Saat melihat Hanif, bibirnya tersenyum tersungging. Untuk apa ibu Mas Edi datang ke rumah ini? "Masmu wis kebubluk jeru. Bojone gak segan nyilokoyi wong biasa. Tapi delok dhisik yo nek ancen wis ngerutuh. Jenengan budal nang tut masmu," yang artinya tuh masmu sudah masuk terlalu dalam. Istrinya gak sungkan buat mencelakai orang biasa. Tapi dilihat dulu ya, bila memang sudah gak bisa dibendung, kalian berangkat ke gitu. Oke. Hanif hanya mendengar sesaat ketika ia berjalan melewati mereka. Ia mengisyaratkan bahwa ibunda Mas Edi sedang melakukan sesuatu di rumah ini. Ada yang salah di sini. Hanif bisa mencium aroma bebauan yang sama sekali tak menyenangkan. Tercium langu dan membuat Hanif terbatuk-batuk. Belum ia bertanya aroma apa yang ia cium, Hanif melihat sesuatu di meja kamar. Setempeh besar dengan bebungaan di payung dalam mangkuk daun pisang. Di sekitarnya ada bakun tanah liat mengepulkan asap. Rupanya aroma itu berasal dari sana. Tak salah lagi, ini adalah kemenyan. Untuk apa seseorang meletakkan ini di tempat ini? Tak hanya itu, Hanif tertuju pada sesuatu di dalam lingkup tempat sebutir telur. Hanif berniat menyentuh telur yang berwarna putih kepucatan itu. Namun bapak yang melihat itu segera menghentikannya. Bapak menjelaskan bahwa ini adalah karoh yang ditinggalkan oleh ibu Mas Edi. Saat Hanif meminta penjelasan lebih untuk apa benda ini seperti ini ada di sini, aduh bertele-tele banget sih. Bapak hanya mengatakan bahwa hal ini untuk menghindari bala. Hanif tak percaya sebenarnya, namun tak ada yang bisa ia lakukan menjelang sore. Ia sekarang tahu tak hanya kamarnya saja, namun beberapa titik ternyata banyak sekali benda yang sama ditemukan, salah satunya di kamar mandi. Waktu malam tiba, seperti biasa setelah belajar bersama ibu, Hanif dan Isti berniat untuk tidur. Belum beberapa menit, Hanif tertuju pada tempeh yang terlihat seperti sesajen itu. Di dalam hatinya masih bertanya-tanya, untuk apa benda seperti ini? Tak lama Hanif menyadari Isti.
Adiknya sudah terlelap nyenyak di dalam tidurnya. Hanif seorang diri berjaga di keheningan malam yang semakin lama semakin sunyi senyap. Saat itulah Hanif mendengar lagi untuk kesekian kalinya di luar kamar. Terdengar suara ketika seseorang melintas. Hanif yakin bila bapak dan ibu tak akan melakukan hal itu. Lalu sejak kapan rumah ini seperti ini? Seperti ada sesuatu yang ingin menunjukkan diri atau sekedar memberitahu akan sesuatu. Firasat Hanif sebenarnya tak enak karena bila dipikirkan semua bermula setelah Pak D dan Bu D pergi dari rumah ini. Satu persatu kejadian ganjil hilir mudik mengelilingi kediaman yang tak terlalu besar ini. Di atas tanah warisan turun-temurun keluarga Hanif ini, seperti ada sesuatu yang terusik dan akhirnya mulai mengusik Hanif sekeluarga. Hanif yang berusaha untuk mencari tahu, ia memilih meringkuk di sudut kasur kapuk miliknya. Membelakangi pintu berharap siapapun yang hilir mudik pergi dengan sendirinya. Lalu suara pintu dibuka tiba-tiba terdengar. Gadis itu meringkuk semakin takut. Ia tak mau menoleh. Nyatanya siapapun itu tak mau pergi. Ia justru mendekat karena suara langkah kakinya terdengar mengambang memenuhi seisi kamar. Tap, tap, tap. Hanif terus menekuk badannya, menenggelamkan wajahnya di sisi bantal. Lalu sentuhan di kulit kakinya terasa. Bagai tersengat listrik, gadis itu mengejang. Ia nyaris berteriak sebelum menoleh mengerjap, berusaha menangkap siapapun yang baru saja menyentuh kulit kakinya. Namun Hanif terhenyak sesaat karena tak mendapati siapapun ada di dalam kamar ini kecuali dirinya dengan istri adiknya. Terdiam membeku untuk sesaat. Hanif melihat ke sana kemari, menyapu seluruh bagian kamar. Tak ada satupun di dalam sini kecuali pintu kamar yang sedikit terbuka. Di sampingnya, bayangan asap dari kemenyan yang dibakar di atas meja terasa mulai mengganggu. Hanif ingin sekali menyingkirkan benda itu, sehingga tanpa sadar satu kakinya melangkah turun. Saat disitulah Hanif merasakan sesuatu di kakinya, sesuatu yang terasa dingin dan berkecipuk. Gadis kecil itu termenung mematung sebelum menoleh ke bawah. Awalnya hanya setetes yang terasa. Semakin dilihat semakin membasah di sisi ujung ranjang. Hanif yang merasa bingung mengikuti sejejak tetesan yang mengarah ke bawah ranjang. Gadis itu menunduk namun tak melihat apapun di sana kecuali gelap di bagian bawah ranjang. Sampai bau tak sedap mulai tercium. Saat itulah gadis itu menoleh ke belakang tempat di mana ia melihat dua kaki sejajar berdiri entah sejak kapan. Ia mengenakan celana hitam yang familiar. Hanif tak bicara, hanya dia mengikuti rasa penasarannya. Siapa pemilik dari kaki ini? Gadis itu mengadah. Tampak ia melihat seseorang mengenakan jaket kulit biru tua bersimbah darah dengan wajah hancur lebur. Tak hanya darah yang keluar dari sisi bagian membuat gadis itu syok luar biasa. Mas Edi datang lagi ke rumah ini. Hanif tak ingat apapun yang terjadi setelahnya. Ia hanya tahu bahwa ia ada di atas kasur kapuk miliknya, memegang bagian badannya dengan kedua tangan, menggigil ditemani ibu yang tak berhenti memeriksa keningnya. Saat itulah ibu Mas Edi datang masuk mendekat ke arah Hanif. Wanita tua itu melakukan hal yang sama, menyentuh kening Hanif lalu berjalan pergi sebelum kembali dengan segelas air, meminta Hanif untuk meminumnya. Setelahnya baru ia menuju ke tempat tempe itu berada. Mengambil sebutir telur itu lalu membawanya mendekat ke tempat ibu berada. Di atas sebuah piring kosong, ibunda Mas Edi memecahkan telur tersebut, dan di sana ibu dan Hanif bisa melihat segumpal darah kental berwarna merah kehitaman keluar. Aromanya busuk seperti anak ayam yang gagal hidup. Ibu memalingkan wajah tak mau melihat ini.
Mak gurguk kamar kosong iku ambek ing kene sing ana bangke kutuk iki. Saiki bojomu mbek awakmu percaya nek omahmu iki wis darurat. Hanya di kamar kosong itu dan kamar ini bangkai anak ayam ini keluar dari telur. Sekarang suamimu dan kamu sendiri percaya kalau rumahmu ini sudah dalam kondisi celaka. Ibunda Mas Edi mengatakan itu sambil melihat Hanif melotot. Ibu melangkah keluar setelah mengatakan akan membujuk bapak. Saat ibu sudah pergi, Hanif melihat dengan mata kepala sendiri Ibunda Mas Edi menelan segumpal darah kental itu ke dalam mulut. Budemu opo rak seneng karo kowe no? Kene opo kok kowe sing terus ditekke? Ada apa dengan budemu nak? Kenapa kok kamu Kenapa kok kamu terus yang dikasih unjuk? Hanif tak menjawab. Ia bingung dengan apa yang terjadi. Oh, maksudnya tuh kenapa si Hanifmu tuh yang dikasih tahu gitu, yang dikasih lihat sosok-sosok ini, budenya tuh ada masalah apa sih gitu. Keesokan harinya, bapak dan ibu bersiap pergi setelah meminjam mobil dari teman bapak untuk pergi ke suatu tempat di mana ibunda Mas Edi ikut. Sementara Hanif dan Isti melihat kepergian mobil dari balik jendela. Bule yang dimintai tolong untuk menjaga Hanif tiba di rumah. Namun, belum ada sehari kabar itu datang. Kabar bahwa mobil yang dikendarai bapak dan ibu tergilas dalam sebuah kecelakaan mobil dengan mobil. Hanya bapak yang selamat, namun hanya untuk beberapa jam saja sebelum menyusul yang lain. Saat itulah rumah duka Hanif kedatangan tamu. Pak D dan Bude datang berkunjung. Langit sudah berwarna kemerahan, pertanda sorop akan datang. Hanif duduk di meja belajar melihat Isti yang mengangguk gemetar. Mereka berdiri dari tempatnya lalu berjalan menuju ke tempat itu. Kamar bapak, ibu, sekarang adalah tempat mereka berkumpul untuk bersantap makan. Tak terasa sudah 3 tahun sejak kematian bapak dan ibu, kini Hanif duduk di samping Isti. Sementara tepat di depannya Bude sedang melihat mereka. Tersenyum seperti biasa. Di atas meja tersaji makanan yang berlimpah ruah. Hanya Pak D yang tak ada di sini. Semenjak kematian bapak ibu, Pak D menawarkan diri pada Bule untuk menawarkan diri sebagai wali dengan ganti menempati rumah ini. Ini kata-katanya agak kurang efektif ya. Hal yang sama sekali tak ditolak oleh Bule karena ia tak tahu permasalahan yang terjadi antara bapak dengan Pak D dulu. Ketidakhadiran Pak D di meja makan bukan sekali ini saja, namun setiap hari sejak beberapa tahun yang lalu. Alasannya karena Hanif meletakkan sendok. Ia selesai. Hah? Gimana sih? Ketidakhadiran Pak D di meja makan bukan sekali ini saja, namun setiap hari sejak beberapa tahun lalu. Alasannya karena Hanif meletakkan sendok. Ia selesai lalu berjalan kembali ke kamar seorang diri sebelum berhenti di muka pintu. Hanif menoleh melihat pintu kamar Pak D. Melihat tak ada satu orang pun di lorong. Hanif melangkah ke pintu kamar Pak D. Di sana ia menunduk mengintip apakah dia masih melakukan hal yang sama. Rupanya Pak D masih melakukannya. Menyantap makanannya tanpa menggunakan kedua tangannya dengan posisi tubuh telanjang. Hanif terdiam. Ia sudah lama tahu hal ini. Salah satu bagian di mana semua ini dimulai. Awal dari salah satu ritual memulai dan menjalankan tradisi puasa sorop yang dilakukan Pak D dan Bude selama ini. Sorop iku isuk gowo balak pencono. Hanif melihat Pak D di balik pintu yang terbuka. Ia mengatakan, "Pak D, mulih yo sinom," ucapnya dengan kapas yang masih terpasang di lubang hidungnya. Pak D tidak bisa mati tanpa tanggungan yang belum selesai di dunia. Hal ini menyangkut antara saya, rumah ini dan dosa bapak ibu saya kepada Bude.
Saya melihat narasumber cerita yang 1 tahun lalu belum selesai saya tulis akan dimulai di titik ini. Aku agak bingung baca tweetnya guys, sumpah. Mohon maaf ya. Malam itu jauh lebih dingin dari malam sebelum-sebelumnya. Hal itu yang sudah Hanif rasakan sejak sorop tadi bersama dengan Isti, adiknya. Tak beberapa lama saat dua kakak beradik itu melangkahkan kaki naik ke atas dipan tempat tidur setelah merasa yakin mengunci seluruh pintu dan jendela dalam rumah, mereka bersiap-siap melepas penat untuk beristirahat di dalam kamar. Saat mendadak aroma anyir dari bebauan daging busuk tercium sekelebat lewat yang membuat Hanif dan Isti berpandang-pandangan dalam kesunyian yang menguji itu. Tak lama tiba-tiba terdengar suara jendela seperti dibanting. Hanif dan Isti masih berpandangan dalam diam. Mereka merasa aneh dengan kejadian ini. Bagaimana mungkin jendela yang sudah jelas-jelas dikunci rapat bisa terbuka lebar karena angin? Hanif melangkah mendekat ke jendela sembari wajahnya melihat ke pemandangan yang ada di luar rumah. Gelap, tak ada siapapun di sana, kecuali pohon pisang dan batang singkong. Sebelum pintu kamar yang ada di belakang mereka terbuka dengan sendirinya, pelan. Hanif dan Isti sontak melihat ke arah pintu yang terbuka dengan sendirinya. Pelan-pelan sekali membuat kakak beradik itu seperti patung. Ketika mereka terjebak di dalam keheningan ruangan yang tiba-tiba anyep dalam kurung hambar, ya. Hanif melihat sosok hitam berjalan masuk ke kamar mereka. Hanif bergerak mendekati Isti, adiknya, yang juga terpaku sama seperti dirinya. Ia langsung memeluknya, merasakan tubuhnya gemetar hebat saat sosok hitam itu perlahan-lahan menampakkan wujudnya. Kulit kurus kering dengan perut sedikit buncit, garis wajah hingga batok kepalanya. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Pak D. Pak D mereka yang belum lama dikebumikan. Ia datang dengan wujud yang sama seperti saat terakhir mereka melihatnya. Pak D dengan kapas terpasang di hidung dan telinganya. Ia berjalan terlunta-lunta telanjang. Ia berkata, "Sinom." Seperti meraup keluar dari tanah kubur, Pak D datang menanggalkan kafan yang terpasang pada dirinya. Berujar dalam suara yang tak begitu jelas, Pak berkata bahwa ia pulang, ia rindu dengan keponakan-keponakannya. "Pak D mulai, Sinom. Pak D mulai." Malam itu adalah malam tersinting. Saya duduk untuk menyesap segelas air putih sembari mendengar beliau. Ada banyak pertanyaan di kepala saya, mulai dari apakah yang datang, benar-benar Pak D mereka, dan apa hubungannya dengan dosa orang tua yang sebelumnya disebut. Hanif melihat ke arah saya, kemudian berdiri mengajak ke salah satu kamar tempat di samping lorong. Saat pintu yang digembok itu dibuka oleh Mbak Hanif, saat itulah pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala saya tak lagi ada. Mbak Hanif kembali menutup pintu lalu menceritakan apa yang terjadi saat malam kedatangan Pak D mereka. Hanif dan Isti seperti tersirap, tak bisa berteriak meminta tolong apalagi berlari pergi. Wajah lelaki itu sayu dengan warna kulit kekuningan pucat. Mereka tersudut di ujung dipan, terpisahkan dengan tirai saat makhluk menyerupa itu duduk lalu merintih seperti orang pesakitan. Dari pintu kamar yang sudah terbuka, Hanif dan Isti bisa melihat lalu lalang ramai sesuatu melewatinya, termasuk sosok nenek tua berpunggung bungkuk. Mereka seperti terang-terangan menunjukkan eksistensinya. Termasuk wanita bergaun putih yang biasa duduk di ruang tengah pun hadir. Kehadiran Pak D yang ganjil seperti menyemarakan kehadiran mereka semua yang menghuni dalam rumah. Dalam detak jantung yang berdebar kencang itulah sosok Pak D menoleh melihat ke mata Hanif dan Isti. Ia seperti ingin berbicara dengan gigi yang sudah menguning. Air liurnya menetes.
Tangannya yang sudah dingin membelai kulit pipi mereka. Dalam ketakutan yang tak tertahankan, Hanif hanya bisa mendengar Pak D menyebut-nyebut nama Bude. Pak D tak pernah memanggil Bude dengan nama itu. Namun entah kenapa ia seperti ingin menyampaikan sesuatu. Awal dari semua ini. Maksudnya tuh awal dari semua ini setelah dirasa selesai menyampaikan semua sosok yang ada di hadapan Hanif. Oke, Simple Man mungkin next cara menulisnya bisa ini kali ya, lebih baik. Soalnya aku agak kesulitan bacanya, mohon maaf. Dan mencerna ceritanya. Setelah dirasa selesai menyampaikan semua, sosok yang ada di hadapannya Hanif dan Isti terduduk bertekuk lutut di lantai, menarik-narik rambutnya sembari mencoba berdiri. Apa yang ia lakukan persis seperti kebiasaan Pak D dulu saat dalam kondisi cemas. Ia meninggalkan kamar, berjalan menuju tempatnya biasa menghabiskan waktu sendiri. Kamar yang dilarang, Hanif dan Isti gemetar, tak bisa tidur bahkan saat pagi datang menjelang. Pagi-pagi buta, Hanif menuju rumah Pak Haji menyampaikan apa yang ia lihat. Sesuatu yang membuat lelaki tua itu sedikit tak percaya. Bersama dengan warga yang dikumpulkan, semua bergerak menuju makam desa, membongkar makam itu saat matahari belum muncul. Tepat saat kayu-kayu di dalam makam disingkirkan Pak Haji dan Hanif bisa melihat Pak D di dalam sana. Membiru dengan kain kafan masih terpasang. Setelah kejadian itu, Hanif merasa bahwa ia tak sekalipun berbohong. Sosok yang ia lihat datang dan saat ini menetap di dalam kamar adalah beliau yang sekarang terbujur kaku di dalam tanah itu. Pak Haji hanya sesekali menepuk bahu Hanif. Ia meminta perempuan ini lebih sabar. Hanif melangkah pulang, tak dilihatnya Isti dimanapun di dalam rumah ini. Saat Hanif berjalan melewati pintu kamar Pak D, ia mendengar sosok itu sedang bersenandung seperti dulu saat ia masih hidup. Pak D gemar bersenandung di depan burung-burung peliharaannya. Hanif memilih untuk menjauhi kamar kosong itu. Hal ini terus terjadi. Setiap malam hari, ia akan mendengar atau melihat Pak D lalu lalang keluar masuk kamar miliknya. Meski sudah dikunci atau dijarik dengan gembok, sosok ini juga membuat Isti tak betah ada di rumah. Ia juga meminta tolong sanak saudara, namun mereka seperti tak ingin terlibat meski ditutupi dengan kalimat bahwa Hanif dan Isti sedang banyak pikiran. Saudara saja tak mau membantu, apalagi tetangga rumah. Setiap azan berkumandang, semua pintu rumah tiba-tiba saja tertutup rapat. Seolah-olah menjadi rahasia umum bahwa rumah Hanif sedang didayohi oleh sosok tamu yang tak mau mati. Kini dua kakak beradik itu perlahan-lahan mulai menerima takdirnya. Saat sorot menjelang, gelap mulai menampakkan diikuti hujan angin. Hanif baru saja sampai rumah selepas kerja ikut saudara. Namun ada yang aneh pada rumah sore ini. Lampu belum juga dinyalakan. Perlahan-lahan dengan pertanyaan di dalam benak, Hanif melangkah masuk seorang diri. Saat ia mendapati surat di atas meja bahwa Isti tak akan pulang malam ini. Ia akan menginap di rumah teman. Hanif menutup pintu rumah, berjalan menuju lorong rumah. Matanya menatap sekilas ke kamar kosong itu sebelum bergegas menuju ke dapur. Saat di dapur itu ia teringat dengan sosok Bude. Ia pernah dipukuli, dijambak, sampai dirajam dengan butir beras. Di tempat ini, lalu apa hubungannya? Apa hubungannya dengan semua ini? Bude seringkali puas, tak pernah menyentuh nasi yang ada di meja makan saat mereka dulu terpaksa tinggal bersama. Begitu juga dengan Pak D. Setiap tangannya menyentuh makanan yang tersaji, wajah Bude akan menunjukkan raut marah, membuat lelaki itu menciut sebelum kembali ke kamarnya. Hanif melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar orang tuanya dulu. Ia menyibak kain-kain yang tersemat di lemari-lemari tua, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa mencerahkannya. Ia pindahkan benda-benda usang itu, membongkar satu persatu perabotan berdebu. Ia ingat pernah mendengar bahwa Pak D telat menikah.
Ia menikah saat usianya sudah menginjak usia 59 tahun. Ia bertemu Bude saat sedang mengantar barang ekspedisi. Bila dipikir-pikir lagi, tak ada yang tahu siapa sebenarnya Bude. Saat mengubrak-abrik satu persatu barang peninggalan orang tua, Hanif mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Lewat sekelebat saja, Hanif menghentikan sejenak aktivitasnya memandang sekeliling. Lalu kembali kepada sisi lain lemari. Bayangan-bayangan itu seperti sengaja lewat lagi. Rumah ini sejak awal memang ganjil. Tiba-tiba Hanif mengingat kata-kata itu. Tak seharusnya sebuah rumah dibangun dengan satu lorong dapur ke ruang tamu dalam posisi lurus. Lalu kecintaan Bude dengan rumah ini juga terasa ganjil, ditambah hubungan dengan orang tuanya. Saat itu Hanif menyadarinya. Ia tahu bahwa semua ini memiliki hubungannya dengan kalimat yang nyaris ia lupakan saat masih kecil dulu. Poso sorop. Bude melakukan puasa sorop di rumah ini untuk seluruh keluarga Hanif. Tepat setelah menyadari itu, di belakang Hanif, ia melihat wanita tua selama ini menempati ruang dapur, mengangguknya sembari menyeringai. Ia melangkah pergi meninggalkan Hanif seorang diri. Hanif pergi dari tempatnya lalu meninggalkan rumah ini. Ia harus menemui Bule. Hujan turun kian deras dan Hanif menyadari bahwa ia tak bisa menemui Bule malam ini. Sontak ia berjalan menuju kamarnya. Saat itulah ia melihat kamar kosong itu dalam kondisi pintu terbuka. Hanif tak menggubrisnya. Ia membuka pintu kamarnya dan di sana ia melihat Pak D. Pak D sedang duduk dalam kondisi kepala tertunduk di atas dipan milik Hanif. Rambutnya kian habis dengan menunjukkan garis kepala pucat keriput. Tangannya semakin kurus dengan aroma bau bangkai yang menyengat dari tubuhnya. Ia melihat ke arah Hanif. Hanif melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sosok itu terus menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah mengatakan sesuatu yang tak boleh Hanif lakukan. Entah karena kedekatan mereka dulu atau apa, Hanif menutup pintu kembali. Ia pergi ke rumah tetangga malam ini. Sesuatu yang menyambangi rumah ini tak hanya untuk hari ini, mungkin sampai seluruh keluarga Hanif habis. Pak D kesini tak hanya untuk menyampaikan peringatan. Ia ingin mengingatkan siapa yang selama ini bermain. Esok Hanif akan mengakhirinya. Siang itu Hanif mengetuk pintu rumah seseorang. Setelah tak beberapa lama pintu akhirnya kebuka. Rupanya itu adalah rumah milik Bule Hanif. Di sana perempuan parubaya itu melihat Hanif dengan raut wajah terkejut. Ada keraguan dan ketakutan di sela-sela garis wajahnya. "Nduk, ono opo? Kok rene?" "Nak, ada apa? Kok kamu kesini?" tanya Bule kepada Hanif. Tanpa basa-basi Hanif langsung melangkah masuk ke dalam rumah. Kemudian ia langsung duduk di sofa yang terbuat dari bahan kayu jati. Bule masih memandang Hanif penasaran. Bule masih mencuri-curi pandang sembari berjalan mendekati Hanif keponakannya. "Bule saiki cerita, wonten nopo kalih Pak D terus nang endi? Bude sakniki." Bule sekarang cerita semuanya. Apa yang terjadi sebenarnya dengan Pak D, lalu kemana Bude sekarang. Bule masih menatap Hanif. Ia masih nampak menimbang-nimbang apakah Hanif harus tahu akan hal ini. Ia lalu berkata perlahan, "Apa toh? Bule juga ndak tahu. Yang jelas budemu pergi, minggat. Tahu-tahu Pak Demu sakaratul maut." Hanif masih tak puas dengan jawaban Bule. "Lek, gak ngono. Dudu ono Hanif Bule. Sopo aslina bude iku? Kalau begitu, kasih tahu Hanif Bule, siapa sebenarnya Bude itu?" Bule tampak semakin tidak tenang. Gestur tubuh dan wajahnya tidak nyaman. Beberapa kali ia menggigit bibir bawah seperti orang terdesak.
Namun Hanif tak mau berhenti. Ia terus mencerca bule dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini memenuhi isi kepalanya. Sampai akhirnya Hanif menemukan sesuatu kepada bule. Tepat di bagian pinggul ada luka hitam misterius yang muncul. Bule tak bisa berkata apa-apa. Bapak ibu wes suwe mati, keluargane acur saacur-acure. Terus bapak dan ibu sudah lama meninggal. Keluarga kita juga hancur sehancur-hancurnya. Lalu Hanif terdiam sejenak. Pak D ben sorop teko kuburan sambang ning omah. Ngetok nang ngarep Hanif ambek isti. Apa bule ngerti kae? Pak D setiap matahari sudah tenggelam selalu datang datang ke rumah. Pak D setiap matahari sudah tenggelam selalu datang dari kuburan, datang ke rumah. Kita lalu memperlihatkan wujudnya tepat di hadapan Hanif dan Isti. Apa bule tahu itu? Bule masih diam. Ia terus menundukkan kepalanya. Terjadi jeda di antara mereka. Ruangan itu mendadak sunyi sampai akhirnya bule berdiri, lalu meninggalkan Hanif seorang diri masuk ke dalam kamar miliknya. Tak beberapa lama, ia kembali dengan membawa selembar kertas yang dilipat. Bule memberikan kertas itu kepada Hanif. Bule menggenggam kertas itu tepat di kepalan tangan Hanif sambil berujar lirih. Bapak ibumu mbek Pak Demu duwe dosa sing gede karo budemu. Bule dhewe yo gak begitu ngerti ceritone. Gur golek kena jawabane dhewe nek ketemu. Kabeh iki bakalan mari mati kali ya. Wes ya nduk, bule me iso ngomong iki. Budalo mrunu ben awakmu roh kabeh. Ben awakmu roh sapa budemu kae. Bapak ibumu dan Pak Demu punya dosa yang besar kepada budemu. Bule sendiri tidak begitu tahu ceritanya. Carilah jawabannya sendiri. Kalau ketemu semua ini mungkin akan selesai. Oh, enggak mati tapi mari. Oke. Sudah ya nak. Bule cuma bisa ngomong segini. Berangkatlah ke sana biar kamu tahu semuanya. Biar kamu tahu siapa budemu yang sebenarnya. Tanpa membuang-buang waktu lagi, siang itu Hanif berangkat dengan bus antar kota. Karena alamat pada selembar kertas yang diberikan oleh bule merujuk pada suatu tempat yang cukup jauh dari tempat tinggal Hanif. Ia harus tahu awal mula dari semuanya, menyelesaikannya. Dari dalam bus, hujan deras baru saja turun. Hanif terus bergonta-ganti kendaraan juga untuk bisa sampai di sebuah desa yang sedikit berada jauh di pedalaman. Rumah-rumah masih banyak yang terbuat dari bahan kayu triplek atau gedek. Jarak satu rumah ke rumah lain juga cukup jauh. Sumur-sumur tua dengan pohon-pohon bambu menjadi pemandangan yang biasa. Hanif terus melangkah di atas tanah yang berlumpur. Saat dirinya mendekati seseorang yang tampak membilas kaki tangan di dekat salah satu sumur. Tanpa membuang-buang waktu, Hanif bertanya kepada lelaki itu. Saat Hanif menunjuk alamat selembar kertas yang ia bawa, tiba-tiba laki-laki itu memandang Hanif dengan wajah penuh selidik. Namun ia tetap menunjukkan sebuah jalan. Hanif mengikuti kata si lelaki. Ia berjalan sejengkal demi sejengkal. Wah, lama juga di jalan sejengkal-sejengkal. Menyusuri jalanan asing itu. Entah kenapa, sedari tadi Hanif merasakan firasat yang buruk. Sementara hari sudah mulai gelap. Namun Hanif tak ingin berhenti sampai di sini. Ia sudah berjalan jauh dan ia ingin tahu semuanya. Semua tentang apa yang terjadi dengan keluarganya. Setelah mengikuti jejak si lelaki, akhirnya Hanif menemukan apa yang ia cari. Alamat dari isi di dalam kertas itu rupanya adalah sebuah rumah besar dengan bangunan khas peninggalan Belanda. Halamannya sangat luas, terlindungi dari pagar besi yang sedikit berkarat. Meski nampak seperti rumah tak berpenghuni, Hanif melihat tanaman-tanaman yang menghiasi rumah ini terawat dengan sangat baik.
pohon-pohon rindang tumbuh di sekitarnya. Meski ia ragu, akhirnya Hanif nekat mengetuk pagar besi berkarat itu dengan batu yang ia temukan. Seseorang perempuan dari sela pintu, ia melihat Hanif lebih seperti mengintip. "Nyari siapa, Mbak?" tanya si perempuan ketus. Usianya mungkin sepantaran dengan Hanif atau lebih muda sedikit. Hanif berusaha bicara, namun hujan perlahan turun lagi. Hanif menyebut Bude. Setelah menyebut nama Bude, perempuan itu baru keluar, berlari kecil mendekati Hanif, lalu membukakan pintu pagar sembari menuntunnya untuk masuk ke dalam rumah. Di sana Hanif melihat sekilas seorang yang baru saja mengintip dirinya dari balik selambu putih dari jendela salah satu kamar. "Benar, ini rumah Bude." Belum menyebut nama, tiba-tiba perempuan itu melotot seolah tak mau mendengar nama itu. Ia mempersilahkan Hanif sebelum berjalan pergi, meninggalkannya sendiri di ruang tengah dengan banyak foto hitam putih. Saat itu Hanif hanya melihat-lihat sebelum ia menyadari sesuatu dengan rumah ini. Sesuatu yang sedikitnya membuat dirinya terkejut dibuatnya. Rumah ini memanjang, dan dari ruang tengah Hanif bisa melihat lorong panjang nyaris sama persis dengan rumah miliknya. Tak berselang lama, seorang wanita tua menggandeng tangan seorang lelaki yang menutupi kepalanya dengan kain sorban, melangkah keluar. Bola matanya putih seperti tunanetra. Tangannya ringkih menggenggam tongkat kayu. Mereka duduk memandang Hanif dengan sorot mata dingin. Wah, banyak banget ini guys. "Jenengan cari siapa?" kata si wanita tua terlebih dahulu. Hanif terpaku memandang si lelaki yang menatap kosong tembok di hadapannya. Hanif tersadar oleh pertanyaan itu lalu mulai menceritakan semua, mulai dari kematian orang tuanya hingga kedatangan Pak D. Wanita itu mendengarkan dengan seksama. Sebelum Hanif menyebut nama Bude dan sesuatu terjadi pada lelaki tua itu. Ia mengangkat kepalanya lalu menoleh pelan sesekali menatap Hanif seolah-olah dia bisa melihat dirinya. "Bude sing mok sebut iku anakku, Nduk. Nama yang kamu sebut itu adalah nama anakku." Hanif terkejut saat mendengarnya. Bude tak mengatakan hal ini sebelumnya. Ia hanya menyuruh Hanif datang ke tempat ini dan mencari tahu siapa Bude itu. Di sini ia akan menemukan jawaban yang ia cari. Namun Hanif masih terlihat bingung. Sebenarnya untuk apa ya di sini? Wanita tua itu meminta Hanif menceritakan kembali semuanya. Hanif tak tahu lagi apa yang harus ia katakan. Sampai akhirnya Hanif teringat sesuatu. Sorop. Dan Hanif bisa melihat tangan si lelaki gemetar hebat menggenggam tongkatnya. Si wanita tua itu berusaha menenangkannya. Lelaki tua yang sebelumnya dibantu oleh tongkat itu berjalan tiba-tiba, bisa berdiri seperti orang normal. Sementara istrinya terus menenangkan dirinya. "Sabar Pak, sabar." "Melo aku Nduk," kata si lelaki tua. Suaranya lebih dingin dari sebelumnya. Hanif merinding melihatnya. Dari balik tirai, perempuan yang membukakan pagar tengah mengintip, wajahnya terlihat cemas. Entah apa yang terjadi sebenarnya di sini. Hanif tak bisa menafsirkan keadaan di dalam rumah ini, apalagi di luar sebentar lagi Sorop akan tiba. Badan tiba-tiba gemetar. Angin dingin masuk ke dalam sukma paling dalam saat Hanif berjalan mengikuti dua sosok manusia asing yang baru ia kenal sedang berjalan perlahan-lahan masuk semakin jauh ke dalam lorong rumah tua itu. Suasananya lembab, tercium aroma tak menyenangkan. Semakin ke dalam rumah itu semakin lembab. Dan seperti rumah Hanif, rumah itu benar-benar memanjang dengan ubin semen dan pintu kamar yang berwarna gelap. Beberapa sudut digenangi oleh air yang seolah-olah dibiarkan begitu saja. Hanif ragu, ia ingin bertanya kemana dia akan dibawa, namun bibirnya keluh. Hanya bisa mengekor sambil mendengar gema suara langkah kaki mereka saat sedang berjalan.
Pelan-pelan dari jendela-jendela di kanan kiri kamar, Hanif melihat sosok-sosok yang ia kenal, terasa familiar. Bayangan itu semakin banyak, mulai dari sosok jangkung berdiri di samping jendela melotot ke arah Hanif yang membuang wajah. Ia menunduk dingin sekali. Gak usah dipaksa dulu, Duk. Wes ngadep ngarep wae. Gak usah dipaksa melihat, Nak. Udah lihat ke depan aja, katanya. Setelah lama berjalan, sampailah Hanif di depan sebuah pintu coklat yang diukir dengan motif batik Jawa Tengah. Ukirannya indah, kokoh, terbuat dari bahan kayu jati. Namun yang membuat Hanif merasa aneh ialah di kiri kanan pintu terdapat bambu kuning yang diikat dengan sulur dari daun kelor melingkar mengikuti tiang pintu penyangga. Si wanita tua merogoh kantung bajunya, sementara si lelaki tua hanya berdiri, memandang kosong ke arah pintu. Saat segelincing kunci perak kusam itu menyentuh lubang dan membuka pintu besar itu, Hanif mendengarnya. Suara seorang wanita yang tengah menangis. Suaranya familiar, suara yang sudah lama tak ia dengar. Suara orang yang ia kenal, suara Bude. Hanif berjalan mendekat, melewati dua orang tua itu yang masih berdiri memberi ruang untuk Hanif. Di sana Hanif melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bude tengah duduk di atas ubin dengan kaki dipasung, sementara dua tangannya terentang diikat oleh seutas tali tampar. Banyak pertanyaan yang muncul di dalam kepalanya. Apa yang terjadi dan kenapa Bude seperti itu? Tangisan Bude terdengar menggema di dalam ruangan yang tak terlalu besar ini. Tak ada cahaya di sini, hanya bau pesing lembab yang bisa Hanif cium di dalam lingkup ruang yang sempit ini. Bude menunduk, terus-menerus menangis. Saat itu entah kenapa Hanif merasa iba melihatnya. Sebelum tiba-tiba wanita tua itu menarik Hanif keluar dari kamar. Dan ketika Hanif melihat Bude lagi, ia melihat wanita yang menangis itu tersenyum menyeringai dengan gigi penuh darah sendiri. Saat itu, laki tua itu berjalan masuk. Ia menunduk sebelum menghantamkan tongkat yang ia bawa tepat ke tengkorak Bude. Hanif termangu, mematung terdiam. Sementara wanita tua itu memeganginya memalingkan muka. Suara gemertak saat tongkat menghantam terdengar. Suara gemertak saat tongkat menghantam terdengar. Anehnya Bude tertawa. Gak cukup keluargamu mok persoro, saiki keluarga wong liyo mok seret. Sampai kapan bapak nyadar no awakmu sing wis mati, gak isok moleh. Bapak gak bakal gelem mati sampai kowe sadar, ndukku. Hantaman terus terdengar, darah mengalir dari kening, mengalir ke mulut. Bude menikmati. Artinya, tidak cukup mempersulit keluargamu sendiri. Sekarang keluarga orang kau seret masuk. Sampai kapan bapak harus menyadari kamu yang sudah meninggal tidak akan bisa pulang lagi? Bapak gak akan mati sampai kamu sadar sendiri, anakku. Hanif hanya diam. Ia tak tahu apa yang baru saja terjadi. Semua begitu cepat. Suara tongkat jatuh dan tangisan dari si lelaki tua yang menutupi wajahnya membuat Hanif seperti orang bodoh. Ia tak mengerti sama sekali. Malam sudah tiba. Hanif, kenapa sih? Gak ngerti-ngerti gitu, gemes. Malam sudah tiba. Hanif duduk di atas kursi di ruang tengah. Di hadapannya orang tua Bude tengah diam melihat Hanif dengan rasa iba. Ia lalu mengatakan semua, siapa Budenya saat ini dan alasan kenapa semuanya terjadi. Sakdurunge ketemu ambek Pak Demo, Bude wis tau duwe bojo, tapi sayangnya nasibnya elek. Bar setahun rabi bojone sedo. Sebelum bertemu Pak Demo, sebenarnya Bude sudah pernah memiliki suami, tapi sayangnya nasibnya sangat jelek. Baru menikah setahun suaminya sudah tidak ada. Tapi sadurunge Budemu jek ngarepno bojone sing biyen. Mergo iko Budemu ngelakoni poso sorop.
Tapi sebelum itu sebenarnya Budemus masih mengharapkan suaminya yang dulu. Karena itu dia menjalani puasa sorop tanpa pengetahuan kami. Poso iki soro biyen sering dilakoni zaman penjajahan kangge nahan kangen nang bojo sing mati disiki. Tapi nek dilakoni terus-terusan utek menungso isok gendeng ilang sailangne. Artinya puasa ini sulit sekali. Dulu dilakukan zaman penjajahan untuk membuang kangen sama suami atau istri yang sudah meninggal lebih dulu. Tapi bila dilakukan terus-menerus, isi kepala manusia tak sanggup menahannya. Bisa gila, hilang selama-lamanya. Hanif terdiam melihat lorong panjang rumah itu. Begitu gelap, begitu mengancam. "Poso sorop?" tanya Hanif. Laki tua itu mengangguk. "Poso sing dilakoni gur rak mangan rak ngombe yen sorop teko. Tanah kuburan iku sing dadi ganjel wetenge. Puasa sorop yang dijalani untuk tidak makan dan minum ketika sorop datang. Tanah kuburan itu yang jadi penganjal perutnya." Ibu ketagihan, mulai iku kejiwaannya terganggu. Bude mulai melaku nang siji kuburan nang kuburan liyane kanggo mangan lamahe. Gur iku sing dhuwuk kuburan tekan mrene ben sorop teko. Sing mok delok nang kamar-kamar kosong kuwi iku korin sing duwe kuburan. Artinya, tapi budemu ketagihan. Mulai saat itu kejiwaannya terganggu. Bude mulai berjalan dari satu kuburan ke kuburan lainnya untuk makan tanahnya. Itulah alasan kenapa setiap sorop datang, mereka kesini mengisi kamar-kamar kosong itu. Yang kamu lihat tadi adalah korin milik kuburan. Lelaki tua itu melirik istrinya yang mengangguk seperti memberi izin untuk mengatakan semuanya. "Duk, Bien, Pak Demu bengi-bengi pas udan deres serene. Nah, dulu Pak Demu malam-malam saat hujan deras datang ke sini. Pak Demu diterke karo wong tuamu gendong bayi. Jabang bayi sing jek abang lahir saka rahime anakku, budemu dewek. Tapi artinya jabang bayi yang masih merah lahir dari rahim anakku, budemu sendiri. Tapi laki tua itu melihat istrinya kembali. Sirahe jabang bayi iku wujud sapi. Kepala bayi merah itu berwujud sapi. Jabang bayi ikui wis mati pas dilahirno. Pak Demu jaluk tolong iku dikubur nang omah iki. Tapi nang kene akeh korine budemu. Ben dikubur nang gon liya bakal dadi rame. Kuriku jasad jabang bayi iku dikubur nang jero kamar omahmu. Anjir, merinding gue. Jabang bayi itu sudah mati saat dilahirkan. Pak Demu minta tolong agar jasadnya dikubur di sini. Tapi banyak korin budemu. Bila dikubur di tempat lain akan menjadi ramai pembicaraan. Akhirnya sepakat jasad itu dikubur di salah satu kamar rumahmu. Anjir, gue merinding anjir. Budemu murka pas roh opo sing dilakoni bapakmu. Bapakmu menghasut Pak D nek sing metengi bude iku ngunu korin-korin sing ditekake nang omahmu. Artinya budemu marah besar saat tahu apa yang dilakukan oleh ayahmu. Ia berkata kepada Pak Demu bahwa yang menghamili bude adalah jin-jin yang datang ke rumahmu. Plot twist. Lelaki tua itu sejenak tersenyum. Gak ono sing eroh cerita aslino kaya opo. Soale wong tuamu Pak Demu yo podo wes gak ono. Gak ada yang tahu cerita aslinya seperti apa karena orang tuamu Pak Demu juga udah gak ada. Tapi Pak Demu ngelakono posok sorop pisan soale atine mulai percaya nek cah sing mati iku mungkin anake dhewe sing cacat. Artinya tapi Pak Demu juga akhirnya menjalani puasa sorop. Pak Demu juga akhirnya menjalani puasa sorop juga karena hatinya mulai percaya bahwa bayi yang mati itu mungkin anaknya sendiri yang cacat.
Saya terdiam sejenak saat mendengar ceritanya. Tentu banyak hal yang saya pikirkan saat itu. Seperti yang saya katakan di tweet awal setahun yang lalu, cerita ini adalah aib besar yang mungkin sukar dipercaya. Dan akhir cerita bagaimana kuburan bayi itu dibongkar, tulang belulang itu lalu disimpan di dalam kain kafan putih, diikat tali temali, lalu diberikan pada Bude. Konon saat itu diberikan, setiap malam di rumah orang tua Bude, Hanif pernah mendengar Bude tertawa begitu keras sambil bernyanyi lagu tidur untuk anaknya. Ini nggak tahu, kayaknya gue salah baca atau emang kalimatnya suka berhenti tiba-tiba gitu nggak sih? Kalau gue yang salah baca mohon maaf ya. Sampai sekarang wanita itu masih hidup, namun saya tak akan bertanya di mana beliau tinggal. Bagi saya, ini sudah cukup. Soal alasan kenapa orang tua Hanif terlibat, saya harap kalian bisa menangkap pesan tersiratnya. Saya pun malas menjelaskannya. Hahaha. Wow, rasanya lega. Akhirnya saya bisa menyelesaikan cerita paling lama yang hampir memakan waktu 1 tahun. Semua yang terjadi pada saya atau siapapun yang terlibat, kalian tak akan percaya bila saya jabarkan satu persatu. Namun biarlah cerita ini saya tutup sampai di sini. Mungkin akan saya hapus waktu-waktu. Sampai jumpa lagi di cerita lain. Saya mau istirahat dulu. Saya sudah mulai merasa mau muntah dari tadi. BTW dari tadi juga gue ngerasa asam lambung gue naik. Nih sekarang tenggorokannya sakit. Maaf ceritanya ini tak bisa sempurna karena banyak yang saya sedikit potong dan kaburkan. Terima kasih, matur suwun, saya pamit. Itu dia cerita dari Simple Man. Wah, ternyata ini 1 jam lebih ya. Gue bacain ceritanya karena ini panjang banget. Jadi itu dia cerita dari Sorop, yang mana Bude dan Pak D-nya ini sama-sama menjalankan poso Sorop. Oke. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Apabila ada tweet yang menarik yang ingin saya bacakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.